Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju arafah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat Jinten dimanapun berada, pagi hari ini kita masih hidup dan hidup kita insya Allah mudah-mudahan bahagia, dan kita juga bermohon tetap istiqamah untuk tetap berjamaah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena kita yakin tanpa Al-Quran manusia tak akan bisa punya kehidupan yang baik. Tanpa Al-Quran manusia tidak akan selamat. Tanpa Al-Quran maka manusia akan hidupnya sesuai dengan nafsunya dan dia akan tersesat, bahkan mungkin pada saatnya akan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran dengan kemuliaannya merupakan firman-firman Allah yang suci dan dijamin kesuciannya, diturunkan oleh Yang Maha Suci kepada Rasul yang suci, dibawa oleh malaikat yang suci, diturunkan di tanah suci, dan hanya orang-orang yang suci lah yang akan menerima Al-Quran sebagai petunjuk dan hidayah baginya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita paham bahwa ketika membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk dalam keadaan suci. Dan karenanya Al-Quran akan membawa kesucian diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita juga termasuk golongan orang-orang yang suci. Artinya kita berharap Allah menjadikan diri kita memiliki kemampuan untuk mampu membedakan mana benar, mana salah, mampu menjadikan kehidupan ini sebagai kehidupan yang berada dalam kemuliaan. Kehidupan yang berada dalam kemuliaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan manusia sisi Allah adalah bergantung kepada ketakwaannya. Dan ketika kita dalam keadaan menginginkan ketakwaan, maka kita paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pedoman kepada kita semua dengan pedoman yang sangat jelas bahwa kita untuk mendapatkan ketakwaan, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakui keesaannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, amantu billah. Semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita menginginkan dijadikan oleh Allah sebagai abdinya yang menyembah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika itu kita laksanakan, maka kita niatkan itu dalam rangka menjalankan apa yang menjadi firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah. Jadi adanya manusia dan jin untuk beribadah. Kalau ada manusia memohon pertolongan jin atau bahkan menyembah jin atau memanfaatkan jin, berarti itu tidak sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Nah, artinya
Jangan sekali-kali kita terjebak oleh bujukan, rayuan iblis dan setan yang memanfaatkan jin seolah-olah bisa membantu manusia. Ya, demikian. Mari kita lihat apa yang akan kita lakukan hari ini. Kita tanyakan ke dalam diri kita. Kita getarkan dari dalam kalbu kita. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Kita mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saat kita memahami Al-Quran sebagai petunjuk, maka yakinkan bahwa Al-Quran ini tidak akan pernah berubah. Al-Quran selalu otentik dan tidak akan ada satu makhluk pun yang akan mampu mengubah Al-Quran karena yang memeliharanya adalah yang menurunkannya. Yang memeliharanya adalah yang memfirmankannya. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan ketika kita meyakini firman itu, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah tentu saja mencontoh Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak diragukan lagi keteladanan beliau. Semua yang beliau lakukan adalah hak dan benar, dan kita tinggal mengikutinya. Adapun kita paham atau tidak, kita menjadi emosi atau tidak ketika mendengarnya, maka itu adalah masing-masing kita punya kadar keimanan. Tapi yang pasti Rasulullah SAW telah memberikan pedoman kepada kita bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita memahami ayat ini dan juga sabda Nabi ini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sehingga kita benar-benar meyakini yang akan kita baca, yang kita baca ini adalah benar dan akan memberikan petunjuk. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Orang akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan ketenangan, dan akan mendapatkan kebahagiaan akhirat dan juga di dunia ketika kita berdekat-dekat Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya apa? Kita harus berusaha untuk belajar, untuk mendapat pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar bisa menjadi bekal untuk pengamalan yang benar. Pengamalan yang benar akan melahirkan kenikmatan dalam kehidupan kita, dan kenikmatan akan melahirkan upaya untuk berbagi dengan sesama, untuk menyampaikan, untuk mendakwahkan. Dan itu semua dicontohkan dengan teladan kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama niatkan dari dalam kalbu kita untuk menjadikannya semua yang kita lakukan ini berbuah kebahagiaan di dunia dan berbuah kebahagiaan di akhirat. Dan kita bermohon kepada Allah, tentunya kita termasuk manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mendapatkan kesempatan untuk dipanjangkan umur, karena panjang umur dan soleh amal termasuk yang disebut oleh Rasul sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan kita sebaik-baik manusia. Dan kita pada saatnya kita ingin juga menjadi sebaik-baik manusia atau manusia terbaik, yaitu manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, dan manusia yang terbaik juga adalah khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur. Yang memanjangkan umur tentunya Allah Subhanahu wa taala, dan soleh amal. Yang solehkan amal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yuk kita tekadkan. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jamaah Jinten, alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir
Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung bersama krunya dan keluarganya tentunya. Kemudian juga hadir dari Sumedang, Teh Eis Yuliati bersama keluarga. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya, bahagia berkah. Kang Ahmad Widiadi dari halaman Masjid Al Jabar di Cipamokolan, Bandung, Jawa Barat. Mudah-mudahan bersama keluarga sehat walafiat. Kemudian juga ada dari Cirebon hadir Bu Hilda Martina Rahayu dari Kasultanan dari Sirbonan ya, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan baik, dan tentunya kita bersyukur karena dengan berdekat-dekat Al-Quran maka kita bisa bersilaturahim, dan silaturahim kita ada dalam bingkai yang sama, yaitu ingin mendapatkan jiwa atau nafs yang mutmainnah, jiwa yang tumaninah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa kita ikhlas mengabdi, ikhlas berbakti, ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah musyrik, tidak pernah syirik, dan kita juga ingin supaya taubat kita diterima, karena sebaik-baik manusia adalah juga yang bersegera mengharap taubat dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tahu bahwa manusia terbaik tentunya gemar bersilaturahim. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang gemar bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita berbagi di berbagai kesempatan melalui berbagai media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan dari yang kita lakukan ini Allah memberikan keberkahan kepada kita pada saatnya, dan tentu saja ini akan merupakan bagian dari amal ibadah kita. Mudah-mudahan bacaan-bacaan Al-Quran kita juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kita, dan seandainya bacaan itu benar, tentunya kita berharap Allah melipat gandakan pahalanya, dan seandainya bacaan itu salah, maka kita bermohon Allah Subhanahu wa taala mengampuni, dan kita diberikan kesempatan untuk tidak henti-hentinya terus memperbaiki kualitas bacaan kita. Alhamdulillah sudah hadir juga dari Cirebon ya, Teh Irin bersama keluarga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dan alhamdulillah dari Tasikmalaya pinggiran ya, sudah hadir Neng Lilis bersama keluarganya. Insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan tadarus kita. Yang akan kita baca adalah surat Ibrahim. Surat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah kita akan baca, paling tidak kita akan baca hari ini berapa ayat ya. Kalau nggak panjang-panjang kali, kita akan baca 10 ayat dari surat Ibrahim. 10 ayat surat Ibrahim. Mari kita sama-sama niatkan hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan berittiba, mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada manusia, tidak akan memberikan tugas kepada manusia, melainkan pasti manusia itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menyelesaikannya. Karena Allah yang menugaskan, pasti Allah yang memberikan kemampuan. Alhamdulillah. Hadir juga di sini ada Mang Karli, ada Pak Haji Mamat, ada Ibu Ade Resmini, dan Ibu siapa lagi tadi? Ibu Mai yang sedang sama-sama berupaya untuk meraih ridho Allah. Mari kita sama-sama baca surat Ibrahim mulai ayat ke-1 sampai ayat ke-10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بربهم إلى صراط العزيز الحميد. إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيدل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Berhenti sejenak sampai di situ, kita rasakan bahwa betapa nikmatnya membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kenikmatan ini dilanggengkan dan kita mampu membacanya sampai dengan nyawa berpisah dengan jasad, sampai dengan jiwa ini disempurnakan oleh Allah dengan kesempurnaan seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tentunya meninggal dengan membawa iman, menghembuskan napas terakhir dengan bacaan zikrullah, di dalamnya termasuk membaca kalimah thayyibah la ilaha illallah. Siapa yang mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah daholal jannah, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah selamat bergabung Kang Irwan Fikri, ya alhamdulillah bersama keluarga, mudah-mudahan sehat walafiat. Baik, kita lanjutkan ayat ke-7 sampai ayat ke-10. Pak mengapa berhenti? Mobil juga harus berhenti dulu, ada rest area. Kita bernapas dulu ya Bapak Ibu, baca Al-Quran sambil santai, sambil minum kopi, sambil minum susu, sambil minum jahe, minum madu, minum teh, dan minum tentu saja kalau di Masjidil Haram ya, di Masjid Nabawi itu minumnya air jam-jam. Jadi jangan buru-buru kalau baca Al-Quran, mau kemana ya. Masya Allah. Ya, mari kita sama-sama lanjutkan ayat ke-7 sampai ayat ke-10. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Yuk kita ulangi 3 kali ayat ini, karena ayat ini paling sering diceramahkan dan paling sering juga dijadikan materi dari berbagai kajian ataupun pengajian. Tapi apakah kita benar, apakah kita paham, ataukah hanya karena memang terpaksa? Mudah-mudahan kita termasuk yang benar membacanya, benar memahaminya, benar mengamalkannya, dan benar juga menikmatinya, dan benar juga menyampaikannya kepada orang lain. Mari kita ulangi.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Yang punya spidol, yang punya stabilo di rumah silakan ditandain ayat ini. Surat Ibrahim ayat ke-7. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسل بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Mari kita lanjutkan satu ayat lagi dari surat Ibrahim ini, ayat ke-10. قالت رسلهم أفي الله شك فاتر السماوات والأرض
يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah terima bacaan kita dari surat Ibrahim ayat 1 sampai 10 ini. Tentunya yang baiknya, yang benarnya. Yang salahnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tentu saja diampuni kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, apakah mungkin dalam membaca Al-Quran ada kesalahan? Sangat mungkin. Siapapun. Karena yang benar membaca Al-Quran menurut yang kita yakini hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita meniru bacaan beliau. Adapun yang kemudian mengikutinya, mudah-mudahan termasuk yang benar-benar mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang salahnya tentunya atas kesalahan dirinya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Baik, di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini dari kitab tafsir Ibnu Katsir, Alif Lam Mim. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah, ya, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa dan maha terpuji. Jadi penegasan di surat Ibrahim ini bahwa Al-Quran ini adalah diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pembawa kepada jalan yang lurus, yaitu menjadi tempat untuk berusahanya manusia mencapai jalan yang terang, dari kegelapan kepada yang terang. Habis gelap terbitlah terang. Itulah Al-Quran. Ya, minad dulumat ilan nur. Ya, jangan lupa ada yang gawenya oleh Allah diciptakan manusia dan gawenya sampai kiamat cuma satu. Minan nur ilad dulumat, yaitu dari yang terang kepada yang gelap. Jadi hati-hati nih kita semua kalau senang kepada yang gelap-gelap berarti termasuk rombongannya iblis dan setan laknatullah alaih. Kita justru harus berusaha dari gelap kepada yang terang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Allah karena siksaannya sangat berat. Ini ancaman, tapi bukan berarti Allah tukang ancam. Artinya manusia itu akan dengan sendirinya celaka kalau tidak mengikuti jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Penyayang kepada makhluknya supaya tidak celaka.
yaitu orang-orang yang telah menyukai ya kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Artinya cenderung mementingkan dunia daripada akhirat. Ini hati-hati, kadang kita lagi senang-senang kerja, lagi senang-senang berbuat sesuatu, tiba-tiba adzan, ada rasa dalam diri, loh kok udah adzan lagi, atau adzan. Nah, bahkan ada yang malah TV-nya dimatikan karena dengar adzan. Naudzubillah ya. Ada juga yang bilangnya gini, ini tanggung lagi ngaji. Terusin aja, nanti sholatnya belakangan. Hati-hati ini ya. Tidak pernah ada di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, sedang ngaji terus sholatnya ditunda. Artinya apa? Kita bercermin ke sana, yuk kita ikuti. Tapi boleh nggak menunda? Yang boleh itu yang sholat sunnah ditunda untuk mendengarkan majelis ilmu. Tapi kalau sholat fardu tidak ada contohnya. Sholat fardu ditunda hanya untuk satu kepentingan lain. Bahkan ketika perang pun Rasulullah SAW tetap menganjurkan untuk sholat fardu dan berjamaah di saat dalam keadaan perang, sampai-sampai harus gantian ruku dan sujudnya gantian, bukan gantian sholatnya, hati-hati ya, bukan gantian sholatnya, tapi gantian ruku dan sujudnya. Artinya mawas selalu meskipun dalam keadaan sholat. Dan ini tentunya yang fardu. Kalau yang sunnah ceritanya lain lagi ya. Kemudian disebutkan di sini bahwa yaitu orang-orang yang telah menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka, maka Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dari memberi petunjuk, dan kepada siapa yang Allah kehendaki dia akan memberikan petunjuk. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu, maksudnya Bani Israel, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan bagi yang banyak bersyukur. Jadi orang yang bersabar dan bersyukur yang akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Mari kita lanjutkan ke ayat yang ke-8-nya. Bukan ayat 8. Ayat ke-6-nya surat Ibrahim ini ya. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu, bagi dirimu.